Isu energi itu ada 3 yang kita sebut trilemma energy. Targetnya itu adalah net zero emission, bukan zero ya, net zero. Kalau di dalam energi itu ya, isu energi itu ada 3 yang kita sebut trilemma energy. Yang pertama adalah energy security. Kita jaga dulu nih, harus ada dulu gitu. Yang kedua adalah energy affordability. Kalaupun ada nggak kebeli kan juga problem juga. Yang ketiga baru kita bicara sustainability, yaitu untuk yang ke arah lingkungan gitu, yang ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, tiga-tiganya harus tercapai. Tapi kalau to be pragmatic sebagai negara hari ini Indonesia dengan daya beli masyarakat, kita juga memang sudah meningkat gitu ya, menjadi negara dengan pendapatan yang menengah gitu sekarang gitu ya. Tetapi pada faktanya hari ini kan pemerintah masih memberikan subsidi untuk energi. Jadi daya beli masyarakat belum sampailah ke titik yang seharusnya gitu. Oleh karena itu affordability penting. Faktanya hari ini kalau kita langsung jump ke energi yang renewable energy itu, satu adalah masih mahal. Kita punya geothermal. Geothermal kalau dilihat kan lebih mahal, kan? Gitu. Kedua adalah kebanyakan renewable energy itu sifatnya intermittent. Matahari, anginan, matahari tergantung cuaca, gitu ya. Terus ya gitu ya, PLTA tergantung hulunya dijaga atau enggak dan sebagainya. Yang base load itu yang stabil hanya geothermal. Namun mahal. Nah, jadi apa yang dilakukan Pertamina? Satu, kita harus tetap menjaga ketahanan energi. Dan di dalam rancangan umum energi nasional di 2050 pun oil itu and gas masih ada Pak, di dalam bauran energinya Indonesia. Tapi porsinya menurun. Porsi memang menurun persennya. Tapi kalau lihat volume nggak ada penurunan yang tajam. Karena kan energi consumption per kapita Indonesia itu kalau mau tumbuh, pertumbuhan ekonominya naik pasti akan naik kan, gitu. Dengan jumlah orang yang juga akan meningkat, apalagi middle class income itu akan meningkat gitu. Nah, jadi artinya energy consumption per kapita akan meningkat. Jadi apa di sini? Kita harus tetap menyediakan oil and gas ini di dalam bauran energi untuk supply energi ke masyarakat, tapi ada tapinya. Tapi kita lakukan dengan cara yang berbeda. Dengan melakukan program-program dekarbonisasi untuk menurunkan karbon emisinya. Iya, kita masih memproduksi minyak gitu ya, tapi kita lakukan ada flaring gas recovery system, ada energy efficiency gitu, ada kemudian circularity. Nah, ini kita garap secara serius nih sejak holding subholding, karena ada fungsi khusus yang menangani ini. Dan ya ini saya bangga sekali setiap saya bicara ini. Sampai dengan akhir tahun lalu, itu kita berhasil menurunkan 31% karbon emisi dari operasional hulu sampai hilir. Dan itu menempatkan Pertamina menjadi nomor 2 di dunia untuk kinerja terbaik bidang ESG di sektor integrated oil and gas. Itu yang membuat saya bangga. Dengan holding subholding ini, ada yang fokus menangani, kemudian kita menggerakkan semua subholding dan anak perusahaan untuk menjalankan dekarbonisasi ini. Dan faktanya menunjukkan 31% tuh ini lebih tinggi dari pencapaian nasional, 31%. Ya masih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi artinya oil, minyak, hari ini sepertiganya kita masih import. Jadi kenapa kemudian pemerintah punya target untuk meningkatkan produksi minyak? Dari hari ini 660 ditaikkan ke 1 juta barel per hari. Karena untuk bisa membuat Indonesia itu mandiri secara energi. Oleh karena itu Pertamina masih spend capex untuk di oil and gas, tapi kembali lagi caranya tadi dengan green operation. Kita kurangin di situ. Yang kedua, ketika perpindahan dari oil, fossil fuel ke renewable energy, ini harus ada jembatannya. Jembatan sumber energi yang sifatnya stabil. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai picker. Ketika ada kebutuhan bisa langsung naik, nggak diperlukan langsung turun. Apa itu? Gas. Dan alhamdulillahnya Indonesia itu punya sumber gas yang luar biasa banyak, yang belum dieksplor.
Nah, oleh karena itu, yang kedua yang kita garap secara serius adalah pengembangan di gas. Makanya kenapa kemarin kita masuk ke Masela. Pak Menteri juga sangat mendorong ini. Karena kita sebutnya adalah bridging fuel. Kita sebut bridging fuel. From fossil fuel to new and renewable energy. Kunci lagi adalah selain new discovery, pengembangan baru, eksplorasi baru. Gas itu kan nggak bisa ditenteng dengan mudah seperti minyak. Dia hanya bisa ditransport itu dalam bentuk pipa. Atau dirubah bentuknya menjadi liquid jadi LNG atau dikompres menjadi CNG. Jadi kita harus punya kemudian membangun infrastruktur dari mulai terminal LNG, kemudian pipa, kemudian kapal LNG dan juga CNG dan LPG. Jadi semuanya ini kemudian harus dibangun agar gas ini bisa menjadi bridging fuel untuk seluruh Indonesia. Nah, tantangannya luar biasa apa coba? Ketika kita bicara Sumatera, Jawa, itu kan ini sudah bisa kita sambungkan kan, pipa itu dari Sumatera Utara sampai ke Jawa Timur. Tapi bicara negara kepulauan, 17.000 pulau mau diapain bangun pipa bawah laut? Alangkah mahalnya, lossesnya juga mahal. Jadi kita menggunakan konsep virtual pipeline. Virtual pipeline itu adalah dengan kapal. Jadi ada kapal yang mother vessel yang besar, kemudian ada kapal yang kecil, ada regasification dan sebagainya. Ini juga tidak, negara lain tuh banyak yang tertarik untuk mendevelop ini karena belum ada. Negara lain tuh kan misalnya kayak Singapura, dia bentangkan aja pipa ya, nyambung dari ujung ke ujung kan, mau pipa BBM, pipa gas itu nyambung, seluruh rumah pun bisa. Di kita different story. Oleh karena itu yang agenda kedua adalah mengembangkan bisnis gas, termasuk infrastrukturnya sebagai bridging fuel menuju new and renewable energy. Nah yang ketiga baru kita mengembangkan new and renewable energy. Gitu. Tiga-tiga ini punya value, Pak. Dia bisa meng-unlock our value. Tiga-tiganya. Karena apa? Kita lihat aja nih. Untuk yang kan orang mengatakan hulu apa sih masa depannya gitu ya. Indonesia tuh pernah per hari itu 1,5 juta barel per hari. Pernah. Ya, sebelum tahun 2022 itu seperti itu. Blessingnya apa? Banyak reservoir kosong kan di perut bumi. Ini bisa kita gunakan untuk storage CO2. Makanya kemudian teknologi yang harus kita kembangkan dan sudah mulai di Pertamina adalah carbon capture, utilization and storage. Tidak banyak negara yang punya kemampuan atau kapasitas storage yang besar. Jadi sekarang banyak yang kincer negara-negara itu. Singapura, Australia, semua negara kan mereka harus gini loh. Tidak, kalau saya menggambarkan gini kan targetnya itu adalah net zero emission, bukan zero ya, net zero. Artinya net zero itu ada yang positif, ada yang netral, ada yang negatif. Apa itu yang positif? Ya kayak oil and gas ini. Ini adalah yang positif, apalagi mineral. Mineral memproduksi nikel itu gas metannya tinggi sekali. Jadi PLTU semua itu ada. Jadi tetap harus ada yang positif. Tetapi dengan karbonisasi diturunin dong. Ya. Ada yang netral. Apa tuh yang netral? Renewable energy itu netral, enggak ada karbonnya. Tapi karena ada yang positif maka harus ada negatifnya. Apa tuh yang negatif? Ada dua. Satu adalah carbon capture. Kita tangkap CO2 yang ada di udara, kita inject ke dalam reservoir. Yang kedua adalah nature based solution. Itu apa? Hutan. Dengan pohon-pohon kan menyerap CO2. Nah jadi ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu carbon capture itu menjadi bisnis masa depannya hulu. Dengan kemampuan, dia biasanya kan narik. Ini dia inject. Sama aja kan, dan itu besar sekali apalagi kalau sudah masuk ke carbon trading mechanism dijual di luar itu kan harganya per ton itu 20 sampai 50 dolar. Jadi harus dibeli hutan. Lebih mahal kali dibanding kalau sekarang kita, maksudnya lebih baik gitu, dan itu kan cuma menginjek. Jadi kita harus melihat dari semua tantangan itu ada peluang bisnis harus kita ambil berdasarkan our expertise, kompetensi, karena kita nggak boleh keluar dari kompetensi. Sebingung apapun menghadapi masa depan, nggak boleh nekat masuk ke bisnis baru yang kita tidak punya kompetensinya. Kita harus mengakar di core kompetensi, baru kita kembangkan gitu, supaya sustain.